menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa berguna untuk kamu yang nonton dan menghidupkan kembali mimpi lama. Oh ya, aku ingin belajar bahasa Inggris. Oh, aku ingin keluar negeri. Oh, aku ingin jalan-jalan ke Amerika. Oh, aku ingin ke Australia. Oh, aku ingin ikut trip. Dan jangan lupa subscribe dan bagikan video ini untuk kakak, adik, keluarga kalian, atau teman sekolah kalian, atau teman kerja kalian. Mungkin pada saat ini kalian yang menonton tidak, kayaknya nggak mungkin. Oh, saya nggak butuh sekarang. Tapi siapa tahu orang-orang terkasih di sekitar kalian pada saat nonton video ini, mereka langsung, ini yang aku butuhkan, motivasi-motivasi seperti ini. Karena kenapa aku share video ini? Aku ingin mendebarkan bibit bahwa belajar bahasa Inggris itu jangan dipikir berat duluan. Bahwa belajar bahasa Inggris itu mudah kalau kita berpikirnya mudah. Jangan berpikir bahwa, oh iya Kak Firdi kan lulusan S1 keguruan bahasa Inggris. No, saya meskipun lulusan S1 bahasa Inggris, tapi saat itu skill saya terutama untuk yang aktif ya kurang oke. Tetapi saya mempertajam terus-menerus sampai sekarang. Dan ingat ya, bahasa itu tidak bisa kita belajar satu kali selesai, tapi harus terus diasah sehingga semakin tajam seperti pisau. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu yang nonton dan untuk orang-orang sekitar kalian yang menonton video ini. Cari passion kalian, cari kesenangan kalian, cari apa sih yang aku suka, apa sih yang aku suka dari belajar bahasa Inggris, atau oh ya, aku mau keluar negeri, jadi saya harus belajar mulai sekarang. Kalau saya bisa pergi ke Amerika dengan kemampuan bahasa Inggrisku yang saat itu ala kadarnya, saya yakin kok kalian bisa. Saya bisa, kalian bisa. Semangat! Is this? Yeah. Stipend, guys. Yeah. Look, they're looking so proud because they will get their stipend soon. Oh my gosh. Everybody was crazy. Yeah. Oh iya, saya ini kan hobinya nonton film berbahasa Inggris. Kebetulan saya mempunyai kesempatan belanja kaset DVD. Nah, bersyukurnya di DVD itu ada subtitle, terjemahan. Biasanya ada pilihannya ya, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, atau bahasa-bahasa lain. Sehingga
setiap saya menonton film dari DVD, saya selalu berusaha pakai subtitle bahasa Inggris. Sebentar ya, saya ambilkan dulu. Ini 3 DVD yang saya simpan. Ini. Setiap saya membeli kaset DVD, selalu saya mau pastikan bahwa di dalam ini bahasa Inggrisnya sesuai dengan pengucapan dalam film. Karena beberapa DVD yang pernah saya beli, ada juga terjemahannya itu tidak sesuai dengan dialog dalam film. Jadi saya selalu setiap beli di kaset DVD ini, karena saya selalu beli banyak, minimum itu saya beli sekitar 10 atau 20 di satu toko. Jadi mereka memberikan kesempatan kepada saya untuk mencoba satu persatu. Saya selalu bilang, kok saya mau beli filmnya, tapi saya mau lihat dulu, karena saya ingin tahu apa subtitlenya itu ada. Bersyukur dikasih izin sama yang punya toko, sehingga selalu saya mempunyai kesempatan untuk mencoba semua film yang saya beli. Dan di situ saya belajar understanding. Jadi dari nonton film itu saya mempunyai skill baru, mempelajari sebuah situasi dalam film, sehingga ketika saya membaca, saya paham, oh ini alurnya kemana. Itu sebenarnya tidak saya rencanakan, tapi karena hobi saya menonton, dan menontonnya selalu dengan subtitle bahasa Inggris, akhirnya itu pelan-pelan muncul. Untuk teman-teman yang tidak mempunyai kesempatan beli kaset DVD, bisa kalian cari materi dari YouTube atau mungkin Facebook, dan type di YouTube misalnya seperti motivasi dalam bahasa Inggris. Maksudnya gini, subtitlenya ya, jadi terjemahan dengan terjemahan bahasa Inggris. Di situ kalian bisa belajar. Jadi kalian mendengarkan toh videonya, terus nanti di bawahnya itu ada subtitlenya. Itu pun saya juga lakukan saat di manapun saya berada. Kalau misalnya bisa saya download, saya akan download. Atau mungkin di Facebook banyak juga kayak film-film pendek, short movie yang menggunakan subtitle bahasa Inggris. Jadi ini caraku untuk belajar bahasa Inggris. Saya mencari apa kesenanganku, apa kesukaanku, yang ternyaman buat aku bagaimana, sehingga tidak terpaksa, tidak merasa kayak terbeban ketika belajar bahasa Inggris. Karena mungkin pada saat aku belajarnya itu memulainya tidak ada rencana, hanya karena senang lihat film bahasa Inggris, terus beberapa kali melihat orang-orang asing, orang Amerika kah, atau orang yang berbahasa Inggris tuh kayaknya cakep-cakep ya. Wih, bagaimana ya bisa bicara dengan mereka? Wah, jadi kalau teman-teman ingin belajar bahasa Inggris, cari apa yang membuat kamu excited, apa yang membuat kamu bersemangat, sehingga ketika melakukan pembelajaran itu kalian ada tujuan. Mungkin tujuannya lucu ya, atau mungkin tujuannya recehan, tapi nggak apa-apa, awali saja. Karena nanti dari recehan-recehan itu akan muncul hal-hal baru. Memang betul, saya belajar bahasa Inggris pada saat saya di SMP itu lebih banyak pasif, mengerjakan soal, menjawab soal, kebanyakan tugas sekolah. Kemudian berlanjut ke SMA. Nah, di SMA ini yang niat saya untuk
ngomong dalam bahasa Inggris itu timbul. Jadi pada saat saya di salah satu SMA negeri di Surabaya, di sekolah kami itu ada pertukaran pelajar. Jadi dari sekolah kami ada yang pergi ke luar negeri dan ada siswa dari luar negeri datang ke sekolah kami. Waktu itu laki-laki. Menurut saya dia ganteng. Wow. Baru pertama kali loh lihat orang asing laki-laki ganteng pula di sekolahku. Dan saya hanya ngintip-ngintip saja dari jendela. Tidak tahu bagaimana mau memulai pembicaraan dengan dia karena tidak punya skill bahasa Inggris. Nah, kebetulan ruang kelas saya itu berseberangan dengan ruang kelasnya teman yang asing itu. Dan dia sering berdiri di depan ruangannya. Saya hanya mengintip saja dari jendela. Wih, gimana ya, saya mau bicara sama dia. Gimana ya, ganteng nih. Tapi ya mau gimana lagi, karena saya nggak bisa. Nah, itu pemicu awalnya saya ingin belajar bahasa Inggris. Dan akhirnya saya kuliah di salah satu universitas swasta di Surabaya. Tetapi lagi-lagi di universitas tempat saya kuliah tidak ada orang asing. Nah, akhirnya saya memaksa diri saya untuk mempertajam skill speaking dan listening saya. Saya mencari komunitas orang-orang asing yang ada di Surabaya. Ya, memang butuh perjuangan ya, karena rata-rata orang asing yang ke Surabaya itu bukan wisata, tetapi mereka ini datang ke Surabaya untuk berbisnis. Akhirnya saya memberanikan diri pergi ke gereja yang dimana ibadahnya itu menggunakan bahasa Inggris. Ada di salah satu hotel di daerah Maijen Sungkono di Surabaya. Di situ saya mulai bergaul dengan teman-teman orang asing, tapi tetap saya belum berani bicara karena kosakata saya terbatas. Terus saya pergi ke beberapa plaza di Surabaya. Saya sering memberanikan diri menyapa mereka duluan. Hai, how are you? Good afternoon. Sudah, kalimat saya pendek-pendek saja karena saya tidak tahu bagaimana untuk selanjutnya. Dan akhirnya setiap saya ingin berkomunikasi dengan orang asing, selalu saya mempunyai catatan-catatan yang harus saya ucapkan. Itu saya praktekkan. Nanti biasanya kalau sudah percakapan dengan orang asing tersebut itu sudah mulai panjang, akhirnya saya minta maaf kalau saya tidak paham yang dengan dia yang katakan. Lucu memang, tapi itu cara awal saya memulai untuk melatih skill speaking saya. Dan itu saya lakukan saat saya masih kuliah. Jadi saya berusaha mencari komunitas orang asing di Surabaya dan biasa juga saya pergi ke tempat-tempat wisata di sekitar Surabaya. Biasanya saya pergi ke Gunung Bromo, berlatih saja. Biasanya nanti sebelum saya berangkat ke Gunung Bromo, saya akan siapkan kalimat-kalimat yang berhubungan dengan wisata atau dengan Gunung Bromo, sehingga percakapannya itu bisa lebih lama. Dan jadi itu passion saya ya, cara recehan saya awal ketika saya ingin mempertajam skill speaking saya. Terus speaking saya itu awalnya masih seputaran Surabaya, saya berlatih di situ. Kemudian saya pergi ke tempat wisata. Nah, jadi ingat kawan-kawan, kosakata itu dalam bahasa Inggris banyak sekali ya. Kalau teman-teman pergi ke toko buku, sering kita jumpai bahasa Inggris untuk wisata, bahasa Inggris untuk bisnis, bahasa Inggris untuk sekretaris, bahasa Inggris untuk apa ya, untuk pelajar. Jadi ada purpose-nya, tujuan-tujuannya. Kalau kalian sering lihat itu di toko buku, ada hal seperti itu. Jadi saat itu perbendaharaan kosakataku cenderung ke tourism, kemudian kehidupan sehari-hari. Nah, akhirnya saya ingin tingkatkan lagi.
saya ingin tentang kayak bicara tentang religi, tentang kayak keagamaan, saya cari kosakatanya. Jadi ada mulai menambah tabungan kosakataku. Terus akhirnya ketika saya pindah kerja di Bali, kosakataku bertambah yang berhubungan dengan bisnis. Dengan bisnis, awalnya saya bekerja di bidang customer service. Nah, berhubungan dengan customer service. Terus saya pindah lagi kerja di suatu perusahaan trading. Jadi kosakata lagi bertambah tentang kayak manufacturing dengan kargo. Jadi kosakata itu bertambah dari pengalamanku sesuai dengan kondisi saat itu dan tujuanku. Jadi ketika kita bertemu siapapun, kita sudah tidak takut lagi untuk berbicara karena kita mempunyai kosakata yang banyak. Setelah bahasa Inggrisku seputaran tourism, bisnis, manufacturing, kargo, terus administration, akhirnya timbul niat di hatiku untuk kalau sekolah ke luar negeri ya, apa aku bisa ya gitu. Jadi mulai meningkat lagi ke passionnya. Dan waktu saya tinggal di Surabaya, sempat ada niat pergi ke luar negeri dengan cara beasiswa. Tapi berpikirlah, bahasa Inggrisnya aja masih ala kadarnya. Karena saya tahu kalau kita melamar beasiswa itu paling tidak kita harus membuat esai. Dan esainya bukan sembarang esai, yang harus ada tujuan, ada situasi yang memang mendukung kenapa harus memperoleh beasiswa itu. Dan kalau kita nggak punya kosakata yang oke, tabungan vocabulary yang mantap, bagaimana kita mau menulis kan? Akhirnya saya tetap membangun mimpi untuk ke luar negeri, tapi belum jelas mau kemana, sambil memperbanyak tabungan bahasa Inggrisku, memperbanyak lagi mempertajam skillku. Dan ketika saya pindah ke Papua, lebih tepatnya di Papua Barat, lebih tepatnya lagi di Manokwari, saya berkomunitas dengan teman-teman yang pernah sekolah ke luar negeri. Saya berpikir begini, ya bersyukur loh mereka bisa ke luar negeri, apa saya nggak bisa ya? Terus bagaimana caranya ya? Dan akhirnya sambil membangun lagi mimpi ke luar negeri untuk sekolah, saya masih tetap mempertajam skill bahasa Inggrisku dengan tetap terus mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris, kemudian membaca, terus latihan ngomong dan writing. Itu saya lakukan setiap hari. Tidak lama, maksimum untuk 4 skill itu setengah jam. Bisa pagi hari, atau bisa pada saat sore hari, atau malam hari sebelum tidur. Hi, Helmi. We are from Virginia. Okay, so I think that we will go to Washington, New York, and Boston. The bus is coming. So please book the ticket, book the accommodation. Okay? Helmi, we see you in Virginia. Let's go.